Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa maksud Tetua Agung dengan tidak bisa mengatakan apa ujiannya kepada kami? Ucap seseorang di aula itu. Di sana, itu sudah berkumpul banyak tetua dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi, dan mereka mengadakan pertemuan untuk menanyakan apa ujian yang akan diadakan oleh Sekte Langit. Tetapi sepertinya, hal yang mereka inginkan tidak bisa mereka dapatkan, karena Loulu tidak mengatakan seperti apa ujian tersebut. Dia hanya mengatakan peraturan di setiap ujian yang mereka adakan, dan hal itu membuat beberapa sekte agak kesal dan marah. Karena aku sendiri tidak tahu ujian nanti seperti apa, bagaimana mungkin aku bisa memberitahukannya kepada kalian? Ucap Loulu kepada mereka dengan tenang. Tetua Lou, apakah kamu serius dengan ujian para murid muda di benua ini? Tanya tetua dari sekte neraka. Apa maksudmu? Tanya Loulu dengan nada tinggi. Karena menurutku, mungkin Sekte Langit belum menentukan ujian yang akan mereka gunakan nanti, jika tidak, kenapa kamu tidak tahu? Ucap tetua neraka. Mendengar ucapan itu, semua tetua dari Sekte Langit agak mengerutkan kening mereka. Jika mereka belum membuat rencana untuk ujian para murid muda, kenapa juga mereka menerangkan peraturan yang mereka buat? Akibat dari perkataan tetua sekte neraka, di dalam aula ini banyak tetua lain agak mendesak dan juga mencaci Sekte Langit. Tetapi ada juga sebagian dari sekte lain seperti Sekte Es, Pedang, dan Arai yang tidak membicarakan apapun. Karena mereka tahu, tidak seharusnya mereka menanyakan ujian yang akan diterapkan oleh Sekte Langit, karena pelaksanaan ujiannya berada di Sekte Langit itu sendiri. Bukankah itu berarti sama saja bahwa mereka mencampuri urusan sekte lainnya? Maka dari itu, sebagian dari mereka tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam sambil menonton saja. Loulu juga menjawab perkataan dari tetua sekte neraka itu dengan tenang. Walaupun begitu, dia berusaha untuk menahan aura membunuhnya. Itu sudah jelas, sebagian dari orang-orang ini hanya ingin merendahkan sekte mereka saja, dan juga mungkin ada yang berpikir sebagian untuk mencoba menggantikan posisi Sekte Langit, karena mereka berpikir kalau Sekte Langit terlalu lemah dari 4 sekte lainnya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, 5 leluhur tua yang ada di Sekte Langit sudah berada di alam abadi langit. Jika mereka tahu ada 5 ahli alam abadi langit di dalam sekte ini, maka mereka tidak akan mengatakan hal seperti itu. Karena di setiap sekte, paling banyak ahli abadi langit hanya ada 2 saja. Apalagi di Sekte Es dan Pedang, masing-masing dari mereka hanya mempunyai 1 alam abadi langit, itu pun hanya di tingkat keempat saja. Sedangkan di Sekte Arai, seorang Raja Arai Master juga cuman ada 1. Hanya Sekte Neraka yang mempunyai 2 ahli yang ada di tingkat keempat dan kelima alam abadi langit. Suasana di aula semakin memanas, dengan beberapa provokasi dari tetua lain yang bergabung bersama tetua Sekte Neraka. Akibatnya, hampir beberapa tetua termasuk tetua pertama, dia hampir saja tidak bisa menahan emosinya. Tenanglah, ucap Loulu dengan marah, sambil melihat ke semua orang yang ada di sana. Semua orang yang berisik tadi tiba-tiba menjadi tenang, dan mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari Loulu. Bahkan tetua sekte neraka yang sudah berada di alam abadi tingkat ke-6 pun merasa agak takut, di saat dia melihat Loulu. Tetua Lou, kami hanya ingin tahu ujian yang kalian siapkan, hanya itu saja, ucap tetua sekte neraka yang mencoba memberanikan dirinya untuk bicara. Bukankah itu tidak ada hubungannya dengan kalian? Ucap Loulu sambil mengerutkan keningnya lagi. Apa salahnya jika memberitahukan ujian yang kalian siapkan, agar murid kami bisa bersiap-siap untuk itu, ucap tetua lain.
Loulu semakin mengerutkan keningnya, bahkan tangannya sudah sedikit bergetar, dan di belakangnya para tetua lain juga terlihat agak marah. Baru saja Loulu mencoba menenangkan mereka, yang lain sudah mulai berdebat lagi, karena merasa mereka benar untuk menanyakan apa ujian yang akan mereka siapkan. "Oh, kenapa di sini sangat berisik sekali?" ucap seseorang. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara, dan itu membuat semua orang yang ada di sana mengerutkan keningnya. Mereka melihat ke tempat pintu terbuka, dan ada seorang pemuda yang tampan, kemudian masuk dengan langkah tenang dan senyum di wajahnya. "Nak, apa yang kamu lakukan di sini?" ucap salah satu tetua dari sekte lain. Sedangkan Muziksi dan Muni yang melihat pemuda itu, mereka juga agak terkejut. Karena mereka tahu kalau pemuda itu adalah Lin Tian, dan pikiran yang sama terlintas di kepala mereka. "Mengapa anak ini di sini?" pikir mereka. "Hahaha, nanti kamu akan mengetahuinya sendiri," balas Lin Tian. Lalu, dia berjalan ke tengah aula, dan langsung ke tempat duduk paling tengah, atau di tempat biasanya para pemimpin duduk. Para tetua yang berada di kiri dan kanan ketika melihat hal itu, mereka agak kaget dan bahkan terkejut. Lin Tian hanya duduk dengan santai, dan kemudian tersenyum ke arah mereka. Hanya Loulu dan tetua lain yang tersenyum manis di wajah mereka sambil melihat Lin Tian. "Nak, kamu sungguh berani duduk di sana. Bukankah kamu sudah tahu kursi siapa itu?" ucap tetua sekte neraka. "Oh, emangnya bangku siapa? Bukankah semua kursi hanya untuk diduduki? Kenapa juga harus meributkan hanya tempat duduk saja?" ucap Lin Tian dengan santai. "Kamu bocah kecil, tempat duduk itu harusnya untuk pemimpin sekte langit atau yang sejajar dengannya," teriak tetua neraka. "Iya benar, nak, cepatlah turun, karena kau tidak menghormati kami," ucap tetua lain. Lalu, mereka satu persatu mulai berteriak ke arah Lin Tian, bahkan beberapa tetua dari sekte pedang, sekte arai, dan beberapa tetua lain yang tadi diam, kini mulai tidak menyukai pemuda yang tidak sopan ini. Lin Tian hanya diam dan tersenyum di tempat duduknya, bahkan dia menguap saat mendengar ocehan orang-orang tua di depannya ini. Tetua sekte S yang melihat sikap tenang anak ini merasa ada yang salah, karena biasanya jika itu pemuda lain di hadapan orang-orang seperti mereka, pasti sudah akan ketakutan atau setidaknya cemas. Akan tetapi, pemuda ini hanya terlihat santai dan tidak peduli. Mereka merasa bahwa, pemuda ini hanya menganggap orang-orang ini seperti badut yang sedang melakukan pertunjukan kepadanya. "Nak, apakah kamu tidak mendengarkan kami?" ucap tetua yang ada di dekat tetua sekte S. "Mendengarkan tentang apa?" tanya Lin Tian yang berpura-pura bingung. "Kamu," orang itu tidak dapat berkata apa-apa sambil melihat sikap cuek pemuda ini, dan bahkan yang lain tahu bahwa pemuda ini tidak peduli dengan perkataan mereka. Lin Tian tidak peduli dengan perkataan mereka, karena di mata Lin Tian, mereka hanyalah sekumpulan anjing yang akan berteriak jika kelaparan, dan itu sudah sifat asli mereka semua yang berteriak kepadanya. "Kamu kenapa?" tanya Lin Tian dengan tatapan tajam ke arah tetua yang bicara tadi. Tetua itu tidak menjawabnya, dan dia bisa merasakan aura yang mengerikan dari pemuda itu. Tetapi anehnya, hanya dia yang bisa merasakan itu. Yang lain pun makin terlihat marah terhadap sikap pemuda itu, tapi dia tahu kalau pemuda ini bukanlah anak biasa-biasa saja. Jadi, dia tidak melawan dan hanya kembali duduk dengan keringat di sekujur tubuhnya. "Baiklah, aku kesini menggantikan paman tertuaku, atau orang yang sering kalian katakan sebagai pemimpin sekte itu," ucap Lin Tian sambil mengeluarkan token ungu, dan bergambar istana di depan semua orang yang hadir. Melihat token itu, semua orang berdiri karena kaget. Karena lambang dari token itu adalah istana dan berwarna ungu, yang berarti kalau pemuda ini memiliki status yang lebih tinggi sedikit dari Master Sekte Langit.
Bahkan dua tetua sekte es juga terkejut dengan token itu. Setahu mereka, hanya para leluhur sekte langit yang memiliki benda tersebut. Tetapi kenapa sekarang ada pada pemuda ini? Pikir keduanya sambil saling menatap. "Nak, siapa kamu?" tanya tetua sekte pedang. "Aku Lin Tian, ayah dan paman tertuaku memintaku untuk datang ke sini, dan menjawab setiap pertanyaan kalian yang menurutku sangatlah membosankan," jawab Lin Tian dengan santai, sambil bermain dengan token di tangannya. Mendengar jawaban Lin Tian, semua orang di sana mengerutkan kening mereka. Kecuali Lao Lu dan tetua sekte langit lain, mereka hanya tersenyum sambil melihat tingkah Lin Tian yang santai itu. "Nak, apakah sektemu tidak pernah mengajarkan untuk menghormati orang tua?" ucap tetua sekte neraka. "Oh, apakah kamu pantas untuk dihormati?" balas Lin Tian sambil tersenyum. "Apa maksudmu?" tanya tetua sekte neraka dengan marah. Melihat sikap dan perkataan Lin Tian ini, semua orang di sana terkejut. Apakah anak ini tidak takut dengan kekuatan para tetua di sini, karena semuanya berada di alam abadi? Dan sedangkan menurut mereka, Lin Tian pasti sekurang-kurangnya berada di alam ilahi saja. Jadi, mereka merasa agak aneh dengan keberanian pemuda itu. "Maksud aku, kalian saja tidak menghormati sekte aku, dan kenapa aku harus menghormati kalian?" ucap Lin Tian. Mendengar ucapannya itu, ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi kaget dengan jawabannya. "Apa maksudmu kami tidak menghormati sektemu?" tanya tetua lain. "Maksudku seperti, apakah pantas kalian mempertanyakan hal seperti apa ujian yang akan kami terapkan di acara 3 minggu lagi?" tanya Lin Tian. Itu, semua orang saling menatap. Memang dalam hal seperti ujian, di mana sekte yang bertanggung jawab di sanalah yang akan mengadakan ujian, dan mereka tidak perlu untuk mempertanyakan hal seperti itu. "Dan masih ada lagi, aku ingin bertanya kepada tetua sekte es," ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Mu Zixi. "Tuan Muda Lin ingin bertanya tentang apa?" ucap Mu Zixi. "Apakah saat sekte es yang menjadi penanggung jawab ujian generasi muda benua, sekte kami pernah mempertanyakan tentang ujian kepada kalian?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Tentu tidak. Sekte langit tidak pernah mempertanyakan hal itu," jawab Mu Zixi sambil mengangguk. "Lalu kamu, tetua sekte pedang dan arai bagaimana menurut kalian?" tanya Lin Tian yang melihat ke arah tetua sekte pedang dan arai. "Tidak juga," jawab mereka secara serentak. "Dan Anda, tetua sekte neraka, apakah kami atau sekte lain pernah meragukan ujian sektemu?" tanta Lin Tian ke arah tetua sekte neraka. Tidak," balas tetua sekte neraka sambil menggertakkan giginya, dan dia tidak menyangka kalau anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dia bisa membalikan pertanyaan dan protes mereka, itu hanya dalam waktu singkat di saat dia datang. Dan kalian sekte lainnya, apakah kalian pikir aku tidak tahu tentang apa yang kalian rencanakan? Sepertinya aku harus meminta leluhur sekteku untuk berkunjung ke sekte kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar hal itu, semua tetua sekte tingkat 1 dan keluarga kecil lainnya langsung berkeringat dingin. Dia bilang ingin berkunjung. Apakah mereka pikir mereka percaya? Karena setahu mereka, jika sampai leluhur tua sekte langit keluar, sekte mereka akan bisa hancur secara perlahan. Dan jika master sekte atau kepala keluarga mereka tahu dalang penyebabnya adalah mereka, maka hanya kematian yang sedang menunggu mereka. "Maaf Tuan Muda, kami hanya bercanda," ucap tetua sekte lain. "Iya benar, jangan terlalu difikirkan, kami hanya bercanda." Yang lain juga ikut meminta maaf kepada pemuda, yang sedang duduk dengan santai di bangku tertinggi di sana. Loulu yang melihat hal itu hampir tertawa, bahkan tetua lain di belakangnya berusaha untuk menahan suara tawanya. "Oh, kalau begitu baiklah,"
Aku tidak keberatan jika kalian hanya bercanda, balas Lin Tian dengan santai. Terima kasih Tuan Muda, ucap Lara tetua yang ketakutan. Akhirnya mereka semua tahu bahwa, pemuda yang belum 20 tahun ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan tetua Sekte Pedang dan Arai Sakli pun bisa merasakan, mungkin pemuda ini bisa menjadi ahli kuat Sekte Langit selanjutnya. Mu Zixi dan Muni yang melihat sikap Lin Tian, dan bagaimana cara dia membalik keadaan sektenya tadi, mereka berdua merasa sangat kagum kepada Lin Tian. Kak, pemuda ini luar biasa, ucap Muni. Sangat luar biasa. Dari aura yang dikeluarkannya, itu seperti aura seorang pemimpin, ucap Mu Zixi yang memuji Lin Tian. Muni tidak membantah dan mengangguk, karena memang benar dia juga bisa merasakan hal yang sama dari pemuda tersebut. Baiklah kalau begitu, 3 ujian kami tidak akan aku katakan kepada kalian. Tetapi soal peraturannya, kita bisa membahasnya, ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar itu, semua orang di sana tidak menolak dan mengangguk. Karena mereka tahu bahwa, jika mereka masih bersikeras kepada pemuda ini, maka hanya kematian yang akan mereka hadapi. Paman, aku serahkan sisanya kepadamu, ucap Lin Tian kepada Loulu sambil tersenyum. Oke, balas Loulu yang tidak menolaknya, bahkan dia tersenyum ke arah Lin Tian. Orang-orang itu pun semakin penasaran dengan status yang dimiliki oleh pemuda ini, bahkan tetua agung Sekte Langit pun tidak keberatan dengan perkataan anak muda itu. Lalu, Loulu mulai menjelaskan syarat-syarat yang boleh mengikuti ujian tersebut, dan setelah itu dia juga memulai dengan membaca aturan yang telah diterapkan untuk setiap ujiannya. Memang ada 3 ujian, tapi 3 ujian itu tidak ada yang tahu. Bahkan Loulu sendiri masih ragu dengan ujian tersebut, karena yang akan memberikan ujian itu adalah Lin Tian sendiri. Lin Tian dengan malas duduk di kursinya, karena dia tahu tugasnya sudah selesai untuk membantu. Tetapi dia tidak keluar dari sana, karena dia masih mengkhawatirkan ada beberapa orang yang agak nakal untuk menggertak atau memancing suasana menjadi buruk. Karena itu, dia tinggal di sana sampai selesai pertemuan tersebut. Setiap syarat yang dikatakan oleh Loulu, ada beberapa orang yang mencoba untuk merubahnya, contohnya seperti beberapa sekte tingkat 2. Tetapi Loulu melihat ke arah Lin Tian, lalu Lin Tian tidak menegur mereka, dan dia hanya mengangguk sebagai pertanda, jika yang lain setuju, maka dia juga akan setuju. Karena hal itu, Lin Tian sedikit mendapatkan rasa hormat dari beberapa sekte lainnya. Bahkan tetua Sekte Pedang dan Arai, mereka berpikiran ingin menjodohkan Lin Tian dengan murid atau anak mereka dari sekte mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.